Saya pikir Ya. ya anak muda sekarang butuh juga bisa menjawab tantangan-tantangan itu gitu. Kita harus siap gitu. Jadi menurut saya, dan apa ya? Kalau Bapak tahu tentang itu ya Pak, siapa? Profesor mana gitu, David McCullough gitu. Dia bilang kan apa? History is who we are and why we are the way we are gitu. Jadi saya merasa ya untuk mengenal dan bisa menjawab tantangan zaman ini, kita harus belajar juga sejarah gitu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pion Putih. Nama saya Ray dan di sini saya bersama mantan guru sejarah saya pas SMA, Pak Mantan Heno. guru. Halo Pak. Halo, halo. Mantan guru yang berubah jadi teman sekarang. Iya, Tapi masih masih ke bawah ini, masih ke bawah panggilan, masih pakai Pak. sulit move on kali. Kamu kan ya. Udah kebiasa mungkin ya. Iya. Gimana Pak? Coba mungkin kita mulai dengan perkenalkan diri dulu kali ya, supaya Boleh, boleh, boleh. hmm, gimana? Biar yang dengar juga kenal ya. Iya, Oke. Dari saya dulu. ya boleh boleh. Oke. Kenalkan nama saya Henok Naftali. Saya lahir di Bandung. Tahun dan tanggal dirahasiakan. Eh, saya terakhir mengajar sejarah dunia dan sejarah Indonesia ya. Dan salah satu korbannya yang menjadi ini adalah Ray, host kita. Domisili sekarang ada di Lampung, sudah berkeluarga. Kayak itu kali ya. Oke oke. Mungkin bagian saya kali ya. Nama saya Ray, saya mantan korban Pak Heno Naftali. Dulu pas masih SMA di SMA Kristen Trimulya. Saya lahir juga sama di Bandung. Terus apa ya? Sekarang mungkin saya lagi di Jerman. eh, Mau belajar apa itu? Political Science di Freie Universität Berlin. Dan ya mungkin cukup segitu dulu kali ya. Mungkin nanti semakin Iya. jalannya semakin pada kenal juga. Ya. Oke, Oke. coba kita ngobrol dulu. Kira-kira kenapa Pak kita mulai podcast ini? eh Kalau saya pikir awal karena kita punya satu ketertarikan yang sama ya Hmm. eh, dari sejak ya kamu masih SMA pun kita sering ngobrol-ngobrol mengenai terutama sejarah dunia ya, Iya. dan kadang of course gitu ya, maksudnya of course bukan pasti tapi of course. Keluar jalur gitu ya. Keluar dari jalur. Eh, Kita sambungin ke isu-isu terkini. hmm. Juga mungkin ada banyak teman-teman yang share that same passion, ketertarikan yang sama mengenai isu-isu terkini atau mengenai sejarah gitu ya. Kalau Hmm. kita ngomongin lifestyle atau yang gimana mungkin udah biasa. Hmm. Eh, apa jenis-jenis orang yang agak, should I call it geek gitu ya, mungkin start to find their place gitu ya. Iya, kita kayak kasih tempat buat para geek sejarah gitu ya. Ya, boleh boleh. Oke oke. Kalau dari saya sendiri sih Kalau dari Ray gimana Ray? gimana ya? Ini kan Mungkin inisiasinya, teman-teman sebenarnya ini inisiasinya ini dari Ray, betul. Dia yang punya ide, dan saya sangat senang sekali ya. iya. Gimana Ray? Kenapa nih
bisa kepikiran. Emang bener sih, saya dari dulu emang geek sejarah juga, tapi mostly geek sejarah dunia sih. Saya lebih tertarik dengan sejarah dunia. Mungkin dari sejak eh, sejarah Yunani kuno sampai ya PD2 dan sampai sekarang juga sih. Cuman mungkin untuk saya yang paling mengesankan itu karena saya merasa bahwa zaman sekarang itu rada menantang gitu ya Pak. Ya mungkin setiap zaman juga menantang sih sebenarnya. Cuman Ya, especially in our time gitu, dimana kita sebagai anak muda udah begitu banyak yang perlu dikenal di dunia ini. Saya ngerasa kayak, apalagi saya interestnya dalam politik gitu, ngelihat politik yang lagi, wah seru banget kan sekarang. Rusia, Ukraina, terus Afghanistan kemarin ini, Laut Cina Selatan tahun lalu gitu, benar-benar lagi seru. Terus saya lihat juga ekonomi dunia lagi ya take a step up banget kan dengan kripto dan lain-lain gitu. Saya pikir ya, ya anak muda sekarang butuh juga bisa menjawab tantangan-tantangan itu gitu. Kita harus siap gitu. Jadi menurut saya, dan apa ya? Kalau Bapak tahu tentang itu ya Pak, siapa? Profesor mana gitu, David McCullough gitu. Dia bilang kan apa? History is who we are and why we are the way we are gitu. Jadi saya merasa ya untuk mengenal dan bisa menjawab tantangan zaman ini, kita harus belajar juga sejarah gitu. betul. Gitu sih. Ya, sebenarnya kalau kita belajar sejarah, ya kalau saya sebagai guru sejarah itu adalah hal yang pertama yang saya ajarkan. Kenapa kita belajar sejarah? Intinya Hmm. kan belajar sejarah itu bukan untuk ngorek-ngorek apa yang terjadi di masa lalu. Bukan Bukan kepo hanya ya. itu, bukan kepo doang gitu. Hmm. Tapi kita untuk belajar dari masa lalu supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di masa depan. Kan intinya begitu. Ya. Karena masa depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hmm. Kita hanya bisa memprediksi berdasarkan apa yang sudah terjadi, kan begitu. Iya. Iya. Gitu. Terus mungkin apa ya Pak? Kenapa kita pilih podcast ini bikin berdua gitu? Padahal kan kita bisa monolog aja masing-masing gitu. Ya. Kalau saya secara pribadi, kalau sendiri nggak seru. Sama, sama. Kalau sendiri nggak seru, jadi kayak bacain buku cerita ke Hmm. anak-anak gitu ya. Jadi garing gitu ya. Itu. Kalau ngejok Apalagi kalian sekarang, ketawa. iya. Terus kan zaman sekarang ini kan sekolah online ya, Hmm. online. Ngajar pakai laptop gitu ya. Persis kayak sekarang pakai Zoom. Terus objek ya, berarti kalau saya kan subjek. Objek saya adalah anak-anak yang ngedengerin saya. 20 sampai 30 anak tertampang mukanya di sini. Hmm. Ada yang buka kamera, ada yang tidak. Saya nggak sempet tuh Lalu kayak saya gitu tuh. ngajar. Iya ya betul ya. Iya. Eh, iya ya waktunya enggak ya. Iya, Eh, sempatnya tiduran di lantai di kelas gitu. Main-main itu lari-lari zamannya, gitu. zaman those good old days ya. Kalau Iya. sekarang, kalau sekarang dengan online ini kan kadang meskipun kameranya nyala, eh, tapi mic-nya kadang nggak nyala. Hmm. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan kalau 32 orang mic-nya nyala semua juga kan pusing juga dengarnya gitu kan. Iya, so as a teacher kadang kita harus uh, uh, bikin cara gimana caranya supaya ada interaksi. Ya, Hmm. itu pun kadang gagal. Jadi kebayang nggak sih garingnya ngomong sendiri, 32 orang dengerin, gitu ya. Tapi nggak ada yang respon. Kayak pidato gitu ya jadi. Eh, itu mungkin perasaannya yang bakal didapetin kalau mau monolog gitu ya. Hmm. Dan saya udah kapok dengan itu. Iya, iya, benar-benar. Iya sih, saya juga menurut saya benar banget ngobrol sendiri itu garing dan ya
Mungkin orang juga nggak tahu gitu ya, tertarik nggak sih kita lagi ngobrolin apa gitu. Yang Betul. ada cuma Betul. recording doang dan ya orang suka kasih rating, nggak suka nggak kasih rating gitu. Jadi nggak tahu sama sekali gitu. Apalagi kita Iya. dengan punya ketertarikan yang sama di politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain gitu. Dan saya pikir juga apa ya, banyak banget dari kita yang berbeda kan Pak sebenarnya gitu. Benar, Iya, betul. banyak opini yang kita mungkin gak setuju, tapi bisa saling tetap hormati. Dan banyak juga karakter kita lumayan beda gitu kan. Saya jauh lebih garing, jauh lebih kaku gitu. Jadi di mana ada dua perspektif yang berbeda, menurut saya jauh lebih saling melengkapi gitu. Kalau kita bisa pinjem siapa si Hegel mah apa antitesis tesis jadi sintesis gitu, higher form of truth, ya Iya, mungkin kita bisa coba mengaju ke sana gitu menurut saya. betul. Kalau tidak ada lawannya, berarti belum tentu itu bisa dikatakan sebagai scientific. Karena yang namanya scientific itu harus sesuatu yang kita punya hipotesis, diajukan, lalu diadu, kita dengarkan feedbacknya. Nah, itu yang disebut sintesis kan. Dicek gitu ya. Ya, yeah. Eh, Kalau saya melihatnya dari segi praktis aja, kalau kita bisa ngobrol dengan enak, sama kayak kalau anak muda mungkin enggak ya, tapi kalau bapak-bapak biasanya suka ngopi sambil ngomong politik. Kayaknya enggak Pak kalau anak muda. Anak muda pasti enggak. Kalau bapak-bapak ngomongin politik atau berita terkini kan ya rame. Oh ini begini sambil ngopi gitu Hmm. bisa lama banget. Tapi intinya ya kita mau podcast ini jadi teman-teman teman untuk menemani aktivitas sehari-hari. Mungkin ada yang lagi nyetir, ya, nyetir nggak apa-apa kan dengerin Hmm. kan ya. Iya. Itu kan podcast bukan nelfon. Terus mungkin lagi sendiri apa Mau tidur kali ya. eh, mau tidur eh, capek ngedengerin dua orang garing ngobrol gitu kan tidur. Tapi intinya kita temenin ngobrol sambil mungkin ada insight-insight yang bisa didapetin. Iya, saling belajar kali ya. Hopefully. Ya. Ya, oke. Uh, dan mungkin sekarang kita juga sedikit jelasin, sedikit cerita ke yang para pendengar gitu. Kira-kira kita mau bawa kemana ini podcast? Kira-kira yang paling utama sih kayaknya kita akan fokus ke sejarah ya. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol kita tentang sejarah kan ya. Sejarah Indonesia mungkin, sejarah dunia. Saya harap sih, saya tahu saya bakal dapat banyak dari Bapak tentang sejarah Indonesia. Karena ya jujur aja sejarah Indonesia saya masih sangat-sangat cupu. Cuman ya Sama-sama belajar lah. sama-sama belajar. Hopefully I can bring something to the table as well gitu, dengan mungkin sejarah dunia dan lain-lain. Hmm. Saya juga Uh, gimana? dan tentu kita akan masukin sejarah-sejarah yang tidak mainstream ya. Seperti Hmm. kita tahu yang namanya sejarah uh, ditulis oleh pemenang. Ya. Dan sejarah banyak versi. Whether it is the truth or not, itu tergantung sama orangnya. Ya, kalau majority bilang itu yang betul, biasanya itu yang masuk ke buku sejarah. Atau kalau bukan majority yang bilang, biasanya those in power yang bilang itu yang betul, kan begitu ya. Iya. Dan selalu ada alternate version of history kan, Iya, betul. gitu ya. Hopefully kita bisa ya ngobrolin itulah, bukan sebagai satu gimana, tapi sebagai insight aja bahwa ternyata there's another version of history gitu yang perlu kita pertimbangkan. Dan ini yang menarik sebenarnya kalau bagi saya, ini yang menarik dari sejarah ya. There are so much different point of view gitu. Multi perspektif jadinya gitu ya. Betul. Contoh yang paling
eh, mungkin apa merubah pakem yang kita pernah dengar. Indonesia kan katanya dijajah 350 tahun, betul? Hmm. Tapi kalau secara logika sebenarnya enggak. Oke. Gimana tuh, Pak? Indonesia tidak dijajah 350 tahun. Kalau kita hitung dari 1945, 350 tahun berarti sekitar berapa ya? 1595, betul nggak? Sekitar segitu kali ya. Sekitar segitu. Itu sebenarnya adalah tahun-tahun di mana Belanda mulai datang ya. 1595 itu kan masih banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia yang ada. Oke. Nah, dan Belanda tidak menguasai itu. Nah, ini ada beberapa cacat sebenarnya. Yang pertama, bukan Belanda, tapi VOC yang datang. Iya. Itu perusahaan, bukan negara. Beda, belum menyatu juga Belanda. Terus kalau dikatakan menjajah, waktu itu belum ada pemerintahannya. Iya, betul. Dan yang paling mendasar adalah, kalau dibilang Indonesia dijajah, Indonesia itu baru ada sebutannya itu sekitar setelah Sumpah Pemuda. Kata-kata Indonesia itu. Oke. Jadi the numbers don't add up gitu ya? Iya. Tahun 1500 itu kan kerajaannya sendiri-sendiri. Iya. Masih separate semua. Ada Aceh. Iya kan? Ada Aceh, ada apa? Mataram, ada yang lain, ada Goa, ada apa. Tapi mereka tidak united, lalu menyebut diri mereka Indonesia kan. Iya betul, itu masih zamannya VOC itu. VOC yang benar-benar itu ya Pak. Saya juga pernah dengar apa? Mungkin kita sedikit off topic jadinya kayak biasa di kelas Bapak. Yang VOC itu salah satu saya pernah dengar yang pernah pertama kali bikin bursa saham gitu ya katanya. Betul nggak itu? Ya, VOC itu adalah salah satu, bukan salah satu ya, perusahaan yang pertama IPO-nya go public gitu. IPO. Ya, IPO kan. IPO zaman itu gitu. Public offering ya, IPO ya. Ya, bukan IPO-nya go public. IPO itu kan berarti go public ya. Iya. Mereka yang menjual saham mereka ke umum. Dan ini salah satu perusahaan multinasional yang waktu itu memang paling besar di dunia waktu itu. Oke. Menarik. Saya lupa mereka punya aset. Nanti kita akan bahaslah mungkin nantilah. Jadi kita kasih lihat dulu kira-kira episode-episode kita itu bentuknya kayak gimana, kayak gini lah ya. Betul. Dan itu mereka punya keuntungan sangat besar sekali memang. Oke. Di VOC. Saya belum pernah nemu ada satu perusahaan yang memang bisa bertindak sebagai negara ya. Kita tahu yang namanya hak oktroy gitu. Punya tentara sendiri, bisa punya mata uang sendiri, itu kan udah kayak negara loh, negara kecil. Gitu. Mereka juga punya tentara sendiri lagi. Wah, itu luar biasa. Perusahaan sampai sekarang pun yang katanya modern kayaknya belum ada yang kayak begitu. Yang punya tentara sendiri. Bahaya kayaknya. Iya, ya mungkin ada yang punya pengamanan lah ya, ada punya pengamanan, mungkin katanya quote unquote gitu ya, perusahaan yang sangat besar, bahkan sampai ada yang pengamanannya pakai former Navy SEAL gitu ya. Ya, itu saya ambil dari media gitu. Ada yang ngambil dari mantan Navy SEAL. Tapi kan tidak ada yang pernah bisa mengeluarkan mata uang sendiri. Atau menyatakan perang, atau menyatakan perang terhadap satu negara. Ini perusahaan loh. Ini luar biasa VOC. Dan yang dikatakan oleh petinggi
beberapa tahun lalu yang lagi viral tuh apa, Sunda Empire yang selalu Hmm. diomongin tuh, Hmm. The Heron 17, Tuan 17, dan itu betul ada kan. Hmm. Itu steering committee-nya si VOC gitu. Yeah. Kalau kita masuk ke dalam tanda kutip sejarah yang disembunyikan, apalagi ke versinya. Ini yang saya bilang alternate version ya. Hmm. Kalau kita ngomong ke teori konspirasi, ini kan sambungannya nanti ke Freemasonry ini. Yeah. Aduh, kalau Ya, kita seru lah ya ngomongin kalau teori kita konspirasi masuk. malah ada habisnya itu. Gak pernah habis dan tetap seru. Iya, betul. Dan juga apa ya, mungkin kita kasih banyak juga bisa bisa kasih banyak insight juga ke hal-hal yang sedang terjadi sekarang gitu, berita-berita terkini gitu. Secara mungkin ekonomi, politik, dan international relations, apalagi tuh yang sekarang lagi seru banget ini nih, yang Rusia Ukraina. Ya, Rusia Ukraina. Iya. Mungkin Itu hal yang seru ya. hmm, Saya juga update terus tiap hari gitu ya. iya. Kayak Eh, belum di seumur saya ya, di seumur saya mah belum ada yang kayaknya yang kayak gini. Baru pertama kali ini. belum. Iya. Nggak banyak. Jadi kamu ini spesies langka, Rey. Masih langka kan 9/11 juga saya nggak belum ada Pak. Oh iya, betul. Ini yang Jadi yang mungkin yang yang paling besar ya. iya, mungkin nanti yang para pendengar juga bisa menantikan episode berikut kami. Kita udah mulai persiapkan juga ya Pak research research tentang eh, perang di Ukraina ini. Betul. Kita siapkan juga riset karena kita juga nggak mau ngomong asal ngomong gitu Iya, ya. nggak sembarangan ya. Tentunya betul. Tentunya nanti teman-teman yang punya opini lain atau pendapat lain mungkin bisa ada di kolom komentar seperti apa, bisa Iya, ditulis. Seperti yang tadi sedikit insight yang kita masukin, kalau kalian nggak setuju juga ya komen aja iya, gitu. let us know. Kita bisa saling diskusi juga Ya, jadinya. Kan ini lebih seru supaya bisa open table diskusi. talk gitu jadinya. Betul, Iya. betul. Bagi yang mungkin nonton di YouTube bisa eh, subscribe, like dulu, baru tulis komentar. Buat yang di Spotify mungkin bisa langsung apa ya? Mungkin ke Instagram kali ya. Instagram juga udah up and running sekarang. Dan ya mungkin cukup dulu sekarang perkenalannya sampai sini kali ya. Ya, Oke, berarti apa? See you in next episode gitu. see you next episode. Siap. Selamat pagi dan buat Ray selamat malam gitu. Selamat malam dari sini, selamat pagi dari Bandung.